Woi, Basarnas, cepat tuh. Basarnas, yang tega. Inilah video amatir yang merekam detik-detik terbakarnya kapal Cantika Express saat berlayar dari pelabuhan Tanau Kupang menuju Alor. Api membakar bagian atas kapal, namun kapal masih terus melaju. Sejumlah penumpang telah bersiap mengenakan pelampung penyelamat. Bahkan salah seorang penumpang sedang menggendong bayi. Ada bayi. Tutup, tenang. Jangan takut, jangan panik, tenang. Kapal milik tim SAR gabungan mendekat ke kapal yang terbakar untuk mengevakuasi korban. Beberapa penumpang bahkan nekat berenang dan tiba di pesisir dengan pertolongan warga. Informasi bahwa dong berangkat jam berapa? Jam 11. Jam 11 ada sempat komunikasi. Pas kapal berangkat tadi. Oh. Store itu jam 11 pas. Terus tadi dengar kejadian ini dengarnya dari siapa? Dari anggota polisi. Anggota polisi ya? Bahwa terjadi kebakaran. Iya, ada videonya juga. Kapal Cantika Expressa sedianya akan menuju pelabuhan Kalabahi Alor dengan membawa 167 penumpang. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Informasi kita awali dengan razia apotek untuk mencegah beredarnya obat-obatan yang disinyalir menyebabkan gangguan ginjal akut. Saya Reinhard Sirait, inilah iNewsroom selengkapnya. Polisi di sejumlah daerah melakukan razia apotik untuk memastikan tidak ada penjualan obat sirup yang dilarang pemerintah. Di Sumatera Barat, 13 orang meninggal akibat gagal ginjal. Untuk mengantisipasi penambahan kasus, Polresta Padang merazia sejumlah apotik dan toko obat guna memastikan tidak ada penjualan obat sirup yang dilarang pemerintah. Petugas tidak melakukan penyitaan, namun pemilik apotik diinstruksikan memindahkan obat sirup ke tempat khusus. Sementara itu, pemilik apotek mengaku mengalami penurunan omset hingga lebih dari 50% pasca kasus gagal ginjal akut misterius yang menyebabkan ketakutan di tengah masyarakat. Apabila setelah ini kita mendapatkan lagi korban, ada pelapor, ada masyarakat yang mengaku dia bisa beli di situ, berarti kan kita sudah melakukan tindak antisipasi. Kita akan melakukan upaya penegakan hukum. Di Kota Melabu, Aceh, polisi juga menemukan sejumlah apotek yang masih menjual obat sirup yang dilarang pemerintah. Petugas langsung meminta pihak apotek untuk mengemas obat-obatan yang dilarang agar tidak diperjualbelikan untuk sementara waktu. Namun jika dalam razia lanjutan masih ada apotek yang nekat menjual obat sirup yang dilarang, polisi akan melakukan upaya penegakan hukum. Baik, sebanyak 3 obat sirup teridentifikasi mengandung senyawa etilen dan juga dietilen glikol yang diduga menjadi penyebab gangguan ginjal akut yang merenggut nyawa ratusan anak di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sudah merampungkan uji sampling terhadap 33 dari 102 produk obat sirup yang dikonsumsi anak-anak penderita gangguan ginjal akut misterius. Uji sampling dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya senyawa etilen dan dietilen glikol, 2 senyawa yang diduga menjadi penyebab kasus gangguan ginjal akut misterius yang memakan ratusan korban jiwa di Indonesia. Hasilnya 3 obat sirup teridentifikasi tercemar kandungan 2 senyawa tersebut. Yang pertama, obat batuk dan flu Unibaby sirup ukuran 60 ml, kemudian obat demam Unibaby sirup ukuran 60 ml, dan yang terakhir obat demam Unibaby demam drops ukuran 15 ml. Sementara itu, sebanyak 69 produk obat sirup masih terus dalam proses uji sampling dan diharapkan dapat rampung dalam waktu dekat. Kita ke informasi berikutnya, politikus Ganjar Pranowo dipanggil oleh PD Perjuangan untuk mengklarifikasi imbas pernyataan siap nyapres di kantor DPP PD Perjuangan Jakarta.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba di kantor DPP PD Perjuangan sore ini sekitar pukul 4 sore. Ganjar yang terlihat mengenakan kemeja berwarna merah dan celana hitam sempat melambaikan tangan ke arah awak media. Kedatangan Ganjar Pranowo untuk memenuhi panggilan klarifikasi dari PD Perjuangan imbas pernyataannya terkait Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya hingga saat ini PDIP belum mengumumkan capres dan cawapres yang bakal diusung pada 2024 mendatang. Itu penegakan disiplin partai. Mengapa itu penting? Karena partai ini dibangun dengan cita-cita besar. Akar PDI Perjuangan ini sejak didirikan oleh Bung Karno PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Sehingga partai membangun cita-cita kolektif untuk perjuangan bagi kejayaan bangsa dan negara. Satu lagi korban tragedi Kanjuruhan mengembuskan nafas terakhirnya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.